Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke tanda-tanda ya, tukang sihir. Karena di Indonesia cukup banyak orang yang tukang sihir sebenarnya, tapi mengaku sebagai kiai, ustadz, dai, haji, menggunakan kopiah hitam, menggunakan kopiah putih, ya tidak jarang juga menggunakan surban. Jadi orang-orang awam tertipu dengan masalah itu. Maka ada ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakan mana dai, mana ustadz, mana kiai yang sebenarnya, mana tukang sihir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Hot isu kali ini berkaitan dengan dukun sebagaimana yang diangkat dan dibicarakan sebagai tema hangat oleh Ustadz Khalid Basalamah. Iya. Permasalahan dukun ini menjadi salah satu tema trending yang viral di seluruh Indonesia ya, sejak zaman dahulu kala sampai sekarang gitu. Dukun adalah salah satu tempat pengaduan sebagian umat Islam awam. Karena dukun ini juga sangat berkepentingan, berbagai macam cara dilakukan oleh para dukun, di antaranya yaitu dengan pura-pura menjadi kiai. Ada juga pura-pura menjadi ustadz, pura-pura pakai yaitu haji, kalau perlu berangkat ke Mekah, pakai surban, pakai jubah dan sebagainya. Dan terkadang harus pakai tasbih sepanjang 3 meter. Tasbih Shaolin. Itu ciri-ciri dukun yang seringkali muncul ke permukaan. Bahkan kalau perlu si dukun ini yaitu membawa ayat-ayat Allah guna melariskan dagangannya. Jelas profesi dukun adalah profesi yang selama ini digembar-gemborkan sebagai penyelamat. Tidak sedikit di antara mereka yang bertindak sebagai eksekutor dari sebuah kejahatan. Ada juga yang bertindak sebagai Tuhan. Ada juga yang bertindak sebagai penentu nasib manusia. Artinya takdir itu bisa dirubah oleh dukun. Ini yang sering kali terjadi dalam dunia dukun ya. Praktek-praktek perdukunan ini berbagai macam cara dilakukannya. Bagi mereka yang berlagak kiai biasanya selalu berbicara tentang yaitu kekeramatan dukun. Kekeramatan sang A, sang B, sang C ya. Tujuannya popularitas dan kemudian dikenal oleh mereka, masyarakat, agar masyarakat membanjiri, mendatangi mereka, meminta tolong kepada mereka. Dan biasanya dukun selalu merasa sanggup apa saja untuk kepentingan profesinya. Dilakukan berbagai macam model cara supaya sang dukun ini bisa melakukan kiprahnya di dunia perdukunan. Ini ya. Jadi tidak mengherankan saudara para dukun ini. Kalau saya dulu itu biasanya para dukun ada yang mensyaratkan supaya mendatangi sekian kuburan, ada yang mensyaratkan mendatangi sekian banyak sumur, 7 sumur dan sebagainya. Ada yang mensyaratkan mendatangi sungai. Ada pula dukun-dukun yang memberikan hizib-hizib tertentu, yaitu supaya tikus lari dari sawah gitu. Ada pula dukun-dukun yang memberikan kepada pedagang-pedagang ajimat-ajimat. Percaya begitu saja. Harganya tentunya sangat yaitu menakjubkan ya. Bisa sampai jutaan, ratusan juta rupiah dilakukan secara profesional oleh dukun. Saya punya pengalaman ada beberapa orang dukun ketika itu. Ternyata dukun itu punya jin dari golongan manusia.
Kenapa saya katakan? Jin dari golongan manusia ini bertindak sebagai makelar dan bertindak sebagai jin. Ketika mengabarkan kepada orang-orang bahwa ada seorang kiai yang sangat terkenal bisa mengetahui semua isi rumah kita. Padahal mereka yang mengabarkan ini sudah masuk rumah-rumah korbannya, membaca apa saja yang ada di rumahnya. Nah, makelar-makelarnya ini juga adalah jin-jin dari golongan manusia ya, setan-setan dari golongan manusia yang memberikan ilham kepada dukun tentang rumah-rumah orang yang menjadi sasarannya. Jadi berbagai macam praktek perdukunan ini sangat luar biasa jika kita lihat di dalam dunia perdukunan. Memang ada dukun seperti dukun bayi itu bukan dukun, cuma istilah dalam istilah Madura orang yang melahirkan anak disebut dukun beranak ya. Dalam pengertian dukun bersalin lah. Yaitu gantinya para dokter yang biasa melahirkan anak gitu. Bukan itu yang dimaksud. Kalau dukun-dukun seperti itu di kampung saya juga banyak. Itu dikenal bahasanya dukun karena memang mungkin yaitu kemiskinan bahasa yang dipakai oleh suku kami barangkali sehingga mengenal hal seperti itu dukun. Kalau barangkali di Malaysia itu disebut yaitu dokter korban laki-laki. Tapi ini yang kita bicarakan adalah dukun, tukang ramal yang merasa tahu ilmu gaib. Saya pernah tengkar dengan seorang dukun ya, seorang dukun di wilayah Bangkalan ketika itu. Dia merasa tahu ilmu gaib dan memberitakan alam gaib gitu. Saya bilang, Anda itu Muslim atau bukan? Dia jawab, saya Muslim. Baik, apa saja yang Anda lihat dalam dunia gaib? Kalau memang itu Anda benar, dia cerita daya hayalnya sangat tinggi. Daya hayalnya sangat tinggi. Kalau misalnya Anda seorang Muslim, Anda percaya dengan Quran? Percaya katanya. Bagaimana dengan ayat la ya'lamul ghaiba illallah? Tidak ada yang tahu ilmu gaib melainkan Allah. Bahkan itu yaitu ya'lamu ilmul ghaib, siapa yang mengetahui ilmu gaib, pengetahuan gaib, itu adalah kafir gitu ya. Nah, itu bagaimana dengan hadis seperti itu? Itu udah orang ini sih begitu dikasih hadis itu marah-marah dan sebagainya. Kalau Ustadz tidak percaya, mari bersama saya. Sekarang Pak tunjukkan saja ilmu gaib kepada saya. Saya bilang begitu. Jadi saya menunjukkan, saya menuntut dia menunjukkan ilmu gaib di depan saya, memperlihatkan kepada saya. Gitu. Ya ternyata memang ngomong bohong, cuma bisa marah-marah, mau mukul dia ke saya. Ya itulah mereka itu. Jadi di dalam dunia dukun, dalam pengertian yang seperti itu banyak sekali di Madura itu. Di Madura, di Jawa lah ya, di mana itu banyak yang seperti itu. Intinya mereka itu adalah orang yang berprofesi mendukuni orang-orang lain, termasuk dukun tukang sihir, ada dukun tukang sihir, ada dukun togel itu bisa mendapatkan nomor togel itu biasanya datang ke dukun. Oh Pak Kiai, ngaku Kiai lagi. Pak Kiai besok nomor togel yang akan keluar itu kira-kira nomor berapa Pak Kiai? Jadi sebenarnya yang kaya itu kiainya karena dia itu memberikan nomor togel. Dan herannya, nomor togel yang diberikan kepada orang-orang itu berbeda-beda. Bukan sama, itu beda-beda. Itu lucu saudara. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Khalid Basalamah tentang dukun ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ata kahinan, siapa yang datang kepada kahin, aw arafan, la yakbalullahu salatan arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun atau orang arif atau yaitu orang pintar ya, orang pintar, dikatakan itu Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Itu fil yaumi, dalam satu hari. Andai kata tiap hari dia datang ke sana itu, entah tahu. Kalau 40 hari sholatnya padahal belum tentu diterima oleh Allah ya. Ini juga sudah dipastikan tidak diterima 40 hari. Merusak itu ya.
Dan luar biasa dukun ini, bisa acting sebagai seorang kiai, berceramah juga kadang-kadang. Aduh, ya Allah Rabbi. Memang bahayanya dunia dukun seperti itu. Yang jelas berbagai macam praktek perdukunan, dengan berbagai macam baju yang dipakai itu memang mencerminkan sebuah keberadaan sosial yang membutuhkan siraman rohani. Artinya masyarakat itu perlu disadarkan. Juga keyakinannya kepada Allah harus ditingkatkan. Dan kadang-kadang ada juga yang menyamakan, apa bedanya datang kepada dukun dan bodrek gitu. Apa ada bedanya datang kepada dukun dan obat-obat atau ke dokter? Kan sama saja punya keyakinan ya, mereka begitu. Dokter itu tidak pernah berbicara masa depan. Bahwa orang yang minum pil itu pasti selamat. Enggak ada itu. Kalau dukun ini memastikan. Dukun ini memastikan. Umumnya mereka meyakinkan, bahkan memberitakan tentang gaib. Pura-pura wajahnya begini. Wajahnya itu konsentrasi. Misalnya merenungkan tentang seseorang yang diberitakan hilang. Lalu berbicara si dukun dalam keadaan merem. Ini sepertinya anak ini ada di satu daerah yang dikelilingi oleh bambu-bambu dan sebagainya. Menghayalnya luar biasa dukun itu. Jadi mengada-ngada gitu, sesuatu yang tidak ada itu diada-adakan. Ini bid'ah terbesar yang dilakukan oleh para dukun. Barangkali ini ada di saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.